Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ajril Nurul Ajmi dengan NIM belakang 07. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi Q menggunakan linked list dalam C++. Nah, dalam video ini kita akan membahas yaitu yang pertama apa itu Q dan prinsip kerjanya. Nah, yang kedua bagaimana linked list digunakan untuk mengimplementasikan Q. Yang ketiga yaitu operasi dasar pada Q yaitu enqueue, thenqueue, front, dan display. Yang keempat contoh kode lengkap dan cara kerjanya. Yang kelima yang terakhir ini yaitu demonstrasi program secara langsung. Lanjut, kita langsung ke pembahasan. Lanjut ke pembahasan, tapi sebelum ke codingan kita bahas dulu. Nah, mungkin dari saya bagian yang pertama tuh konsep queue, yaitu queue atau antrian adalah struktur data yang mengikuti prinsip FIFO, itu first in dan first out. Artinya elemen yang pertama dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Contoh nyata, Q adalah antrian di kasir supermarket. Orang yang datang pertama akan dilayani yang pertama. Nah, untuk Q memiliki dua operasi elemen, yaitu dua operasi utama, yaitu untuk NQ menambahkan elemen ke bagian belakang rear. Nah, untuk DQ menghapus elemen dari bagian depan from. Nah, setelah itu kita juga bisa melihat elemen depan front tanpa menghapus serta menampilkan seluruh isi Q. Lanjut untuk bagian untuk linked list sebagai dasar Q, yaitu linked list adalah struktur data yang terdiri dari node-node yang saling terhubung. Setiap node memiliki dua bagian, yaitu data menyimpan nilai elemen dan next pointer menunjukkan ke node berikutnya. Lanjut, dalam implementasi Q dalam menggunakan linked list kita menggunakan dua pointer, yaitu front dan rear. Nah, front ini untuk menunjukkan elemen pertama dan rear menunjukkan ke elemen terakhir. Ketika Q kosong, kedua pointer ini menunjukkan ke null. Nah, untuk linked list dipilih karena fleksibilitasnya dalam menambah dan menghapus elemen tanpa perlu mengalokasikan memori secara statis. Lanjut di sini saya menggunakan void enqueue, yaitu operasi enqueue ini untuk menambahkan elemen baru ke bagian belakang Q. Nah, contoh langkah-langkahnya itu membuat node baru, isi data node dengan nilai yang ingin ditambahkan. Nah, jika Q kosong, set front dan rear ke node baru. Jika Q tidak kosong, hubungkan node baru ke rear dan perbaru rear ke node baru. Nah, untuk contoh kodenya atau tampilan kodenya ini nah, tampilan void enqueue info. Lanjut untuk void dequeue. Nah, di sini dequeue itu bisa bilang untuk menghapus elemen. Nah, operasi dequeue menghapus elemen dari bagian depan Q, atau contohnya kayak contoh kita masukin program 10 atau 20. Nah, kita pencetnya yang di Q nih, dia akan menghapus elemen yang paling depannya itu 10. Otomatis dia akan yang 10 nya tuh hilang, jadi yang nomor tuh hanya 20. Nah, untuk langkah-langkahnya tuh ya biasalah, untuk
kayak periksa apakah queue kosong. Jika iya, tampilkan pesan. Nah, tampilkan pesan seperti ini. Nah, yang lanjut untuk get front. Nah, get front itu untuk melihat alam depan. Nah, contohnya kita masukkan yang seperti biasa, kita masukkan NQ nya dulu, itu contoh 10-20. Nah, untuk get front ini kan di sini kan contohnya tuh kan di sini operasi front melakukan elemen depan Q tanpa menghapus. Nah, jika Q kosong, tampilan pesan akan Q is empty. Nah, contohnya tuh kalau misalnya kita masukin 10 atau 20, dia akan menampilkan elemen depannya itu 10. Lanjut ke display. Itu display ini untuk menampilkan seluruh Q. Nah, operasi display menampilkan semua elemen dalam Q dari depan ke belakang. Jika Q kosong, tampilan pesan akan seperti bisa untuk Q is seperti ini. Oke, lanjut untuk bagian 4, itu ada menu utama, yaitu interaksi pengguna. Untuk program ini memiliki menu interaksi interaktif yang memungkinkan pengguna memilih operasi yang diinginkan dilakukan. Menu tersebut adalah NQ, DNQ, for, dan display, dan yang terakhir exit untuk mempertingkat program. Nah, yang NQ itu mungkin yang pertama dikasihnya untuk menambahkan elemen ke Q, yang kedua tuh yang DNQ untuk menghapus elemen dari Q. Nah, untuk melihat elemen di depan, yang for ini untuk melihat elemen di depan melihat elemen di depan Q. Untuk display melakukan seluruh isi Q dan exit untuk keluar dari program. Lanjut, itu kita lihat outputnya. Lanjut untuk melihat tampilan menunya, itu yang pertama ada EQ, DNQ, dan front, display, dan exit. Nah, sini kan EQ tuh contoh kita masukin satu, masukin 10. Nah, tempat sudah masukin lagi 20. Nah, yang kedua saja tuh di sini kita coba untuk display untuk melihat isi Q yang di depannya. Coba. Nah, otomatis ya isi Q nya ada 10 atau 20. Nah, coba kita memilih untuk yang menu yang kedua, itu dan Q nya. Nah, dan Q ini untuk menghapus elemen depan, yaitu untuk menghapus elemen depannya itu 10, ya otomatis dia akan menghapus di sini. Coba kita lihat front 3. Nah, otomatis dia akan DNQ-nya hanya 20 atau isi elemennya 20, karena yang awal kan 10 sama 20. Nah, jadi dihapus oleh DNQ-nya. Pin yang terakhir tuh ya 5, itu exit, itu dia cuma untuk mengingat program doang. Mungkin lanjut lagi, untuk Q ini adalah struktur data yang sangat berguna dalam programan ya, untuk kalau data secara beruntun. Dengan memahami ini, informasi dengan informasinya dapat menggunakan akannya dalam berbagai aplikasi nyata. Nah, mungkin itu dari saya. Maaf kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.